Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel ini. Pada video kali ini kita akan coba bahas soal-soal yang berkaitan dengan persiapan menuju penilaian akhir semester pada tahun ini ya. Oke, langsung saja kita menuju soalnya ya. Oke, pada video kali ini kita akan coba bahas persiapan menuju PAS khususnya pada kelas 9 anak. Oke, langsung aja kita menuju soal yang pertama. Yang pertama kita punya soal bilangan berpangkat ya. Coba kita kerjakan. Sini hasil dari 9 berpangkatkan 3/2 dikali 32 berpangkatkan 2/5. Nah, ini berarti 9-nya mesti kita sederhanakan dulu ya, Nak. Nah, 9 ini adalah 3 pangkat 2. Kita kurungkan lagi ya, 3/2 dikali 32 ini merupakan 2 pangkat 5 ya, Nak. Berarti kita ubah dulu 32 nya jadi 2 pangkat 5 dikali 2/5. Nah, ini bisa dicoret, Nak. 2 sama 2 bisa dicoret, kemudian 5 sama 5 juga bisa dicoret, sehingga hasilnya menjadi jauh lebih sederhana ya, yaitu 3 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. 3 pangkat 3 itu sendiri adalah 3 3 9, 9 kali 3 27, kemudian dikali 4. Nah, berarti hasilnya adalah 108. Jawabannya yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 ya, Nak. Hasil dari 36 berpangkatkan 3/2 dikurang 64 berpangkatkan 5/6. Nah, ini sama seperti soal sebelumnya. Kita mesti sederhanakan dulu 36 dan 64-nya menjadi bilangan yang berpangkat juga ya. 36 itu merupakan 6 pangkat 2 ya, Nak. Berarti 6 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3/2 dikurang 64 itu berarti 2 pangkat 6 ya. 2 pangkat 6 berpangkatkan 5/6. Nah, ini bisa kita coret, kemudian 6 juga bisa kita coret, sehingga sisanya tinggal 6 pangkat 3 dikurang 2 pangkat 5. Nah, kita cari tahu dulu nih, 6 pangkat 3 adalah 216. 216 dikurang 32 ya. Sehingga hasilnya adalah 184. Jawabannya yang A ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3 ya, Nah. Nah, di sini hasil dari 3 pangkat 5 dikali 4 pangkat 5 per 6 pangkat 5. Nah, di sini kita lihat bentuk soalnya, setiap bilangannya berpangkatkan 5. Berarti pangkat 5-nya bisa kita keluarkan ya, Nah. Berarti sama dengan 3 dikali 4 per 6. Kita keluarkan pangkat 5-nya semua. Nah, ini boleh seperti ini ya, Nah, karena ada sifat dari perpangkatannya. Nah, sehingga kita tinggal operasikan yang bagian dalamnya terlebih dahulu. Berarti 3 kali 4 itu 12 ya. Per 6 pangkatkan 5. 12 per 6 atau 12 dibagi 6 itu adalah 2 ya. Berarti 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu sendiri adalah 32. Jawabannya yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4 ya, Nah, berkaitan dengan akar pangkat. Nah, di sini kita lihat hasil dari 5 akar 32 dikurang 4 akar 18. Nah, kita lihat opsinya semua mengandung akar 2. Nah, berarti kemungkinan besar penyederhanaannya juga pun mengandung akar 2. Berarti 32 kan sama aja 16 dikali 2 ya, Nah. Kemudian 18 ini 9 dikali 2. Kita masing-masing akarkan, kemudian akar 16 itu adalah 4. 4 dikali 5 itu adalah 20 ya. Berarti 20 akar 2, kurangnya turun, dikurang. Akar 9 itu adalah 3. 3 dikali 4 itu adalah 12. Berarti 12 akar 2. Sudah sama-sama akar, berarti tinggal kita kurangkan angka yang depan akarnya ya. Berarti 20 dikurang 12 itu adalah 8. Berarti 8 akar 2. Jawabannya yang D, delta. Oke, kita next ke soal nomor 5 ya, Nak. Masih berkaitan dengan akar pangkat. Semuanya sama-sama mengandung akar 6. Nah, kita coba pecahkan ya, terutama yang akar 48 ini. Akar 48 kan merupakan perkalian dari 8 dikali 6 ya. Sama-sama kita akarkan sehingga menjadi 4 akar 8 dikali akar 8 akar 16. Nah, ini akar 8 dikali dengan akar 8. Suatu akar dikalikan dengan akar dengan angka yang sama, maka hasilnya adalah angka di dalam
akar tersebut ya. Berarti akar 8 dikali akar 8 hasilnya adalah 8. Berarti 4 dikali 8 dikali akar 6. Nah, 4 kali 8 itu sendiri adalah 32 ya. Berarti 32 akar 6. Itu jawabannya yang C. Oke, cukup mudah ya nak. Sekali lagi, jika penjelasannya terlalu cepat, silakan diputar ulang video ini secara pelan-pelan supaya betul-betul memahami secara utuh dan komplit. Dan apabila memiliki cara dan jawaban yang berbeda, silakan tuliskan di kolom komentar ya nak. Oke, kita next ke soal nomor selanjutnya, yaitu soal nomor 6, masih berkaitan dengan akar pangkat ya. Kita lihat bentuk soalnya seperti apa. Nah, semua sama-sama mengandung akar 3, itu berarti wajib mengandung perkalian akar 3 ya. 12 itu sendiri merupakan 4 dikali 3 ya. Kemudian 75 itu merupakan 25 dikali 3 ya. Nah, 27 itu merupakan 9 dikali 3 ya. Nah, masing-masing kita akarkan. Nah, sehingga kita bisa cari akar 4 itu 2 ya. Nah, berarti 3 dikali 2 akar 3. Nah, kurangnya turun ya. Dikurang akar 25 itu 5 ya. Berarti 5 akar 3. Nah, ditambahnya turun. Ditambah 2 dikali akar 9 itu adalah 3 ya. 3 akar 3. Sehingga 3 kali 2 itu adalah 6 akar 3 dikurang 5 akar 3 ditambah 6 akar 3. Nah, semua sudah sama-sama akar 3. Berarti kita tinggal operasikan angka di depan akarnya saja ya. 6 dikurang 5 itu positif 1 itu ditambah 6 adalah 7 ya. Berarti 7 akar 3. Jawabannya yang C. Oke, kita next ke soal berbentuk rasional akar ya. Oke, hasil dari 5 per 5 plus akar 3 adalah, nah, ini sama ya. Caranya itu kita tulis dulu garis panjang. Nah, kita tulis dulu pembilangnya yaitu 5. Lalu kita kurung. Nah, ini lawannya positif adalah negatif. Berarti kita tulis negatifnya ya. Versi negatifnya berarti 5 dikurang akar 3. Nah, lalu masih untuk penyebutnya selalu dalam keadaan dikurang ya. Nah, lalu tiap angkanya ini kita masing-masing kuadratkan. Berarti 5 kuadrat dikurang akar 3 kuadrat. Nah, sehingga kita bisa dapat hasilnya 5 akar 5 kurung buka 5 dikurang akar 3 per 5 kuadrat itu 25 akar 3 dikuadratkan, berarti hasilnya adalah angka di dalam akar tersebut yaitu 3. Sehingga kita dapati hasilnya itu adalah berarti 5 kurung buka 5 min akar 3 per 25 dikurang 3 itu adalah 22. Nah, coba kita cek. Berarti ini harus dikali ke dalam dulu ya nak. Dikali ke dalam 5-nya sehingga hasilnya adalah 25 min 5 akar 3 per 22. Berarti jawabannya yang A ya, jawabannya. Oke, cukup mudah ya nak. Kita next ke soal nomor 8. Masih berkaitan dengan persamaan kuadrat. Akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat ditambah x min 12 sama dengan 0 adalah, nah ini berarti tinggal kita cari faktor dari min 12 ya, atau 12 saja ya supaya lebih mudah. 12 kita cari faktornya, itu diantaranya 1 kali 12, kemudian 2 dikali 6, dan 3 dikali 4. Nah, mana yang memungkinkan hasilnya adalah 1? Yang memungkinkan hasilnya 1 adalah 3 dan 4 ya, sehingga kita bisa tuliskan di sini kan. Berarti kalau dikali itu hasilnya adalah harus min 12. Kemudian kalau ditambah itu hasilnya harus adalah 1. Nah, kita tulis dulu 3 sama 4 nya ya. 3 sama 4 nya kita tulis dulu, 3 sama 4 nya lalu kita sesuaikan sehingga menjadi hasilnya. Kita sesuaikan yang bawahnya dulu nih, nah supaya hasilnya menjadi 1 berarti ini harus 3 nya min ya, karena min 3 tambah 4 itu adalah 1, berarti ini menyesuaikan atasnya. Nah, sehingga kita dapati faktornya itu adalah x min 3, kemudian x positif 4. Nah, sehingga masing-masing akarnya itu yang pertama x1 nya adalah 3 dan
X2 nya itu adalah negatif 4. Berarti jawabannya yang B ya, beta. Oke, next ke soal nomor 9, masih berkaitan dengan persamaan kuadrat. Oke, kita lihat di sini soalnya akar-akar persamaan kuadrat dari 2x kuadrat ditambah 5x min 3 sama dengan 0 adalah, nah di sini berarti kita kalikan dulu nih. 2 dikali 3, 2 kali 3 itu adalah 6. Kita cari tahu dulu ya faktor-faktor dari 6 itu apa aja. Ada 1 sama 6, kemudian 2 sama 3. Nah, kita lihat harus menghasilkan 5, positif 5. Nah, kita coba kemungkinan yang pertama ini ya, itu 1 dan 6. Nah, berarti kita cari nih yang dikali itu hasilnya harus 2 kali 3 itu adalah min 6, kemudian kalau ditambah itu hasilnya harus adalah 5. Nah, kita sudah dapati 1 dan 6. Nanti kita tinggal menyesuaikan saja ya. Kita lihat bawahnya nih, bawahnya harus sama dengan 5. Nah, berarti di sini harus min 1 karena min 1 ditambah 6 itu adalah 5. Nah, atasnya tinggal menyesuaikan dengan yang bawah. Nah, sehingga dari sini kita dapati, kita buat 2 kurung ya. 2 kurung karena depannya adalah 2x kuadrat, berarti masing-masing adalah 2x, kemudian 2x, lalu karena ini min 1 berarti kita sini min 1 dan ini adalah positif 6. Kita ibaratkan ini adalah kelompok 1, ini kelompok 2 ya. Nah, lalu kita bagi dengan 2 dapat dari mana? Dari koefisien dari x kuadrat ya. Nah, kita cek nih mana dari 2 kelompok ini yang bisa dibagi dengan 2. Nah, dari 2 kelompok ini yang bisa dibagi dengan 2 adalah kelompok yang 2 ya. Nah, berarti kelompok 1 tinggal kita tuliskan kembali saja. Berarti 2x min 1. Nah, ini berarti kan dibagi 2 jadi tinggal x ya. Dan dibagi 6 itu tinggal 3. Nah, sehingga kita dapati bahwasanya x1 nya yaitu dari 2x min 1, berarti 2x min 1 sama dengan 0, sehingga x1 nya itu adalah setengah ya. Nah, kemudian x2 nya bisa kita dapatkan dari sini yaitu min 3. Nah, sehingga jawabannya adalah setengah dan min 3 ya. Setengah dan min 3 berarti jawabannya yang B, beta. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 7 dan min 4. Ini berarti x1 nya itu adalah 7 dan x2 nya adalah min 4. Kita sudah pernah pelajari berkaitan dengan persamaan kuadrat baru ya. Rumus persamaan kuadrat baru adalah x kuadrat min x1 ditambah x2 dikali x ditambah x1 dikali x2 sama dengan 0. Sehingga dari rumus umum persamaan kuadrat baru ini kita akan mendapatkan suatu persamaan kuadrat ya. Nah, berarti x kuadrat min x1 ditambah x2, x1 ditambah x2. Berarti 7 ditambah negatif 4 dikali x ditambah 7 dikali negatif 4 sama dengan 0. Berarti x kuadrat min 7 dikurang 4 itu adalah 3 ya. Berarti min 3 x 7 dikali min 4 adalah min 28 sama dengan 0. Maka ini adalah bentuk persamaan kuadrat baru dari akar-akar 7 dan min 4. X kuadrat min 3x min 28, berarti jawabannya yang A ya. Nah, oke, cukup mudah ya. Nah, kita lanjut ke soal yang selanjutnya ya. A few moments later. Jika berkunjung ke YouTube, jangan lupa untuk mencari Decode Channel. Pilih salah satu video, tekan tombol subscribe-nya, klik like, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Enjoy this video. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11, masih berkaitan dengan persamaan kuadrat. Kita lihat bentuk soalnya, persamaan kuadrat yang akar-akarnya itu adalah 2 kali dari akar-akar persamaan x kuadrat ditambah 4x min 96. Nah, kita mesti tahu dulu nih anak, faktor dari
96 itu salah satunya adalah 12 dikali 8 ya. Berarti kita buat garisnya. Pertama harus negatif 96, kemudian kalau ditambah hasilnya harus 4. Nah, kita dapati tadi itu adalah 12 dikali 8 ya. Kita tulis dulu 12 nya sama 8 nya, nanti tinggal menyesuaikan saja dengan bentuk hasil sebelah kanannya ya. Nah, ini berarti karena hasilnya harus positif 4, berarti ini harus negatif. Nah, berarti nanti yang atasnya tinggal menyesuaikan. Berarti faktor dari x kuadrat ditambah 4x min 96 itu adalah, berarti ini x. Nah, yang pertama positif 12, kemudian x yang kedua itu adalah negatif 8 sama dengan 0. Sehingga kita dapati bahwasanya x1 nya itu adalah min 12, kemudian x2 nya adalah 8. Nah, lalu karena tiap akarnya harus kita kalikan dengan 2 atau 2 kalinya, sehingga yang barunya itu adalah x1 dikali 2 itu adalah min 24, kemudian x2 nya itu adalah 16. Nah, sehingga persamaan kuadrat barunya bisa kita gunakan rumus yang sebelumnya itu, nah, yaitu x kuadrat min x1 ditambah x2 dikali x ditambah x1 dikali x2 sama dengan 0. Nah, berarti ini x kuadrat min x1 ditambah x2, berarti min 24 ditambah 16. Min 24 ditambah 16 itu adalah min 8 ya. Berarti min 8 x, kemudian min 24 dikali 16 itu adalah min 384 sama dengan 0. Ini karena min ketemu min jadinya positif ya. Nah, min ketemu min, nah, jadinya positif, sehingga hasilnya adalah x kuadrat positif 8x min 384 sama dengan 0. X kuadrat positif 8x min 384 sama dengan 0. Berarti jawaban yang B ya. Nah, oke, kita lanjut ke soal nomor 12, masih berkaitan dengan persamaan kuadrat yang merupakan persamaan kuadrat. Nah, kita lihat yang bagian pertama ya. Bagian pertama 2x min 7 sama dengan x kuadrat. Nah, ada x kuadratnya, berarti ini persamaan kuadrat ya. Nah, untuk yang kedua ada pangkat 3-nya, sementara persamaan kuadrat itu adalah pangkat tertingginya adalah 2 ya, tidak boleh 3, berarti ini bukan. Kemudian yang bagian ketiga 7x min 5 sama dengan 4x. Ini tidak ada pangkat 2-nya. Berarti ini persamaan linear ya, bukan persamaan kuadrat, berarti ini bukan. Kita cek yang bagian keempat, 6 min 5x min x kuadrat. Nah, ada x kuadratnya, berarti ini merupakan persamaan kuadrat. Berarti yang merupakan persamaan kuadrat adalah bagian 1 dan 4, berarti yang D. Oke, next nah, kita ke soal nomor 13 ya. Nilai minimum grafik fungsi kuadrat fx sama dengan 2x kuadrat min 4x plus 1 adalah nilai minimum atau nilai optimum. Biasa kita dapatin dari y ya, yaitu adalah min d per 4a. Berarti kita cari tahu dulu nih d nya atau diskriminannya. Sementara dari persamaan kuadratnya kita lihat bahwa a nya itu adalah 2, kemudian b nya itu adalah min 4, dan c nya itu adalah 1 ya. Nah, sementara rumus d atau diskriminan itu adalah b kuadrat min 4ac. B kuadrat berarti min 4 dikuadratkan dikurang 4 dikali a nya itu 2, c nya itu 1. Nah, berarti ini adalah 16 dikurang 4 kali 2 kali 1 berarti 8 ya. Berarti 16 dikurang 8 adalah 8, sehingga hasilnya adalah min 8 per 4 dikali a. 4 kali a 4 dikali 2. Nah, berarti min 8 per 8. 8 per 8 itu adalah min 1. Itu jawabannya yang C ya. Nah, oke, next ke soal nomor 14. Nah, itu kalian kita hapus dulu ya nak. Hapus dulu. Oke, kita ke soal nomor 14. Persamaan sumbu simetri grafik fungsi kuadrat tersebut adalah rumus persamaan sumbu simetri x sama dengan min b per 2a. Berarti kita cari tahu dulu a nya itu adalah angka yang nempel dengan koefisien
X kuadrat, berarti di situ adalah min 1. Sementara B itu adalah angka yang menempel dengan koefisien X, itu adalah 2. Sehingga ini berarti min 2 per 2 dikali negatif 1. Berarti min 2 per min 2 sama dengan 1. Berarti X sama dengan 1. Yang B ya. Dan next ke soal nomor 15, yaitu berkaitan dengan fungsi kuadrat. Koordinat titik puncak grafik fungsi kuadrat Fx sama dengan min X kuadrat ditambah 2X min 3. Koordinat titik puncak itu berarti kita harus mencari nilai X dan Y nya ya. Sementara X sumbu simetri itu rumusnya adalah min B per 2A. Oke, berarti di sini kan A nya adalah min 1, kemudian B nya itu adalah 2 dan C nya adalah min 3. Sehingga kalau kita bisa input berarti min B nya itu adalah 2, min 2 per 2 dikali negatif 1, sehingga hasilnya adalah min 2 per min 2. Min 2 per min 2 itu adalah 1. Lalu untuk mendapatkan nilainya, nilai Y nya itu bisa kita masukkan atau input ke dalam fungsi kuadratnya ya nak. Kan fungsi kuadratnya min X kuadrat ditambah 2X min 3. Karena nilai X nya sudah dapat 1, berarti tinggal kita masukkan saja X nya 1 ya, berarti min 1 kuadrat. Oke, untuk mencari Y kita sudah tahu yaitu min D per 4A ya nak. Nah berarti kita diminta mencari diskriminannya dulu. Diskriminan itu sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah B kuadrat berarti 2 kuadrat min 4 dikali A nya itu adalah negatif 1, C nya adalah negatif 3. Sehingga hasilnya adalah ini 4 dikali min 1 adalah min 4, min 4 dikali min 3, min 4 dikali min 3 itu adalah positif 12, berarti negatif 12. Berarti sama dengan diskriminannya itu 4 dikurang 12 yaitu negatif 8 ya, negatif 8. Sehingga tinggal kita input saja nih, berarti min 8 per 4 dikali A nya itu adalah negatif 1, sehingga kita dapati ini 8 per min 4 yaitu adalah negatif 2. Sehingga kita simpulkan bahwasanya nilai X nya itu adalah 1, nilai Y nya adalah min 2, berarti 1, min 2 berarti jawabannya yang C. Oke, cukup mudah ya nak. Oke, langsung saja kita menuju soal selanjutnya di part soal prediksi PAS kelas 9 selanjutnya ya.